Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sungguh mengejutkan, kemarin Xiao Hong justru ditelan oleh Ai Girine dan entah apa yang terjadi pada Xiao Hong. Karena kini seluruh tubuhnya dilingkupi oleh Ai Girine seolah-olah sedang ditelan. Sosok Xiao Hong sendiri bukanlah manusia. Kemarin sudah sempat dijelaskan walaupun Yun Xiao pun tidak tahu dari jenis apakah Xiao Hong itu. Karena itu, untuk identitas asli dari Xiao Hong sendiri baru akan terbongkar di kemudian hari. Untuk sekarang, kita lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 75. Ketika Yun Xiao keluar dari ruang rahasianya, matahari sudah hampir terbenam. Namun, udara kota Haiti kini terasa begitu dingin dan tegang. Masalah dari para kamar dagang masih belum sepenuhnya selesai. Dia tahu akan ada gelombang perlawanan serta reaksi keras. Karena itu, Yun Xiao berencana menuntaskan masalah ini secepat mungkin. Seorang pelayan yang berjaga di depan pintu segera menunduk hormat ketika Yun Xiao keluar. Begitu melihat Yun Xiao, penjaga itu mengaktifkan jimat di liontin gioknya untuk mengirimkan pesan. Tak lama kemudian, Han Xuan, Jiang Qianrong, dan beberapa pengurus utama dari kamar dagang awan ungu tiba dengan tergesa-gesa. Wajah mereka kini jauh lebih tenang daripada kemarin. Bahkan senyuman terlihat menghiasi bibir Han Xuan. "Saya sudah lama menunggu Anda, Tuan Muda Yun," ujar Han Xuan dengan sopan. Yun Xiao pun mengangguk ringan. "Kita akan pergi ke istana Tuan Kota bersama. Aku menduga para kamar dagang besar sudah bersiap untuk melakukan serangan balik." Han Xuan pun mengangguk. Tetapi sebelum mereka pergi, dia tampak heran. Han Xuan menatap ke arah pintu ruang rahasia itu dan dia kemudian berkata, "Tuan Muda Yun, di mana Xiao Hong?" Pertanyaan itu membuat ekspresi Yun Xiao berubah sedikit canggung. Dia sudah memikirkan jawaban akan pertanyaan ini, tetapi tetap saja sulit untuk diucapkan. Dia dalam kondisi yang aneh. Secara fisik, dia tampak menghilang, namun sebenarnya dia masih ada di sini. Semua orang menatap Yun Xiao dengan wajah keheranan. "Apakah dia aman?" tanya Jiang Qianrong. Nada suaranya tampak penuh dengan kecemasan. Yun Xiao terdiam sejenak lalu menjawab dengan jujur, "Aku tidak tahu." Mendengar itu Jiang Qianrong tersentak. Dia segera berlari memasuki ruang rahasia itu. Namun, di dalam sana kosong. Kini wajahnya berubah pucat. Bagaimanapun Xiao Hong adalah gadis yang selalu menempel padanya. Memang Xiao Hong sedikit bodoh dan polos, tetapi dia juga adalah gadis yang murni dan menyenangkan. Kini, memikirkan dia menghilang, Jiang Qianrong merasa hatinya hancur. Kemudian dia berbalik dan menatap Yun Xiao dengan mata berkaca-kaca. "Tuan Muda Yun, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Xiao Hong bisa sampai memancing perhatianmu sendiri? Sekarang Anda bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Apa yang sebenarnya terjadi?" Rasa bersalah terlihat di wajah Yun Xiao. Dia menunduk sedikit dengan penuh penyesalan dan dia berkata, "Maafkan aku, ini adalah kelalaianku. Tetapi aku berjanji, aku akan mengusahakan sekuat tenaga supaya dia bisa kembali." Mendengar itu, Jiang Qianrong tertegun. Dia kemudian terdiam. Bagaimanapun, Jiang Qianrong sudah tahu asal-usul dari Li Yun Xiao.
Dia tahu bahwa kalau Li Yunxiao menginginkan Xiao Hong, dia bisa saja mengambilnya tanpa memberikan penjelasan. Tetapi kali ini yang dia lihat justru Li Yunxiao meminta maaf kepadanya. Jujur saja itu di luar prediksinya dan membuat dia sampai kehilangan kata-kata. Jiang Qianrong terdiam dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Melihat itu, Han Xuan memecahkan keheningan dan berkata, "Karena semua sudah terjadi, tidak ada gunanya saling menyalahkan. Aku yakin Tuan Muda Yun tidak bermaksud untuk mencelakainya. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Xiao Hong." Han Xuan jelas tidak tahu apa yang terjadi, tetapi rasa percaya dan hormatnya pada Yun Xiao tidak tergoyahkan. Han Xuan lalu berkata lagi, "Sekarang sudah hampir malam. Aku khawatir Liao Yangbing mulai kehilangan kesabarannya karena menunggu kita terlalu lama." Dan setelah itu, rombongan mereka pun berangkat menuju istana Tuan Kota. Kini jalanan tampak lengang, banyak toko yang sudah setengah tutup. Sesekali, para pejalan kaki melirik ke arah kereta mereka dengan rasa ingin tahu. Tentu saja semua yang ada di sana tidak luput dari pengamatan Yun Xiao. Tetapi karena tidak ada seorang ahli sejati di kota Haiti, Yun Xiao bahkan tidak merasa khawatir. Tak lama kemudian, rombongan itu pun tiba di istana Tuan Kota. Di sana ada banyak kereta yang telah berderet di depan gerbang, menandakan bahwa para perwakilan dari kamar dagang telah berkumpul sejak lama. Dari dalam aula besar, kemudian terdengar suara Liao Yangbing. "Jangan khawatir semuanya. Sekarang aku sudah memahami seluruh situasinya. Aku tidak akan membiarkan kamar dagang awan ungu bertindak semaunya. Meskipun aku bukan bagian dari serikat pedagang, tetapi aku adalah penguasa kota Haiti. Selama aku ada di sini, perdagangan kota tidak boleh diganggu. Aku tidak akan mentolerir orang-orang yang bersekongkol untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam kasus sebelumnya, Si De Yuan tewas tanpa alasan. Meski kamar dagang Thunderwind yang bersalah, tetapi mereka tetap tidak pantas untuk dihapuskan begitu saja. Ya, karena itu, aku pasti akan mencari keadilan." Seseorang kemudian berseru, "Benar Tuan Kota, kamar dagang awan ungu adalah biang keladinya. Kita harus mengadili mereka." Seorang laki-laki tua tampak duduk di kursi roda. Suaranya dipenuhi dengan amarah. Dialah yang bicara. Dialah pemimpin sekte uang yang sebelumnya dihantam Yun Xiao. Kini wajahnya pucat dan tubuhnya penuh dengan luka, bahkan sampai harus memakai kursi roda. Melihat semua kekacauan itu, Zhu Anran menghela nafas panjang dan tersenyum pahit. Dia lalu kemudian ikut bicara. "Aku memang merasa bahwa tindakan dari kamar dagang awan ungu terlalu berlebihan. Tetapi kita tidak boleh lupa siapa sebenarnya pelaku di balik kerusuhan ini. Kita tidak bisa menyalahkan kamar dagang awan ungu." Mendengar itu, pemimpin dari sekte uang mencibir. "Saat ini kamar dagang Thunderwind sudah lenyap dari kota Haiti. Bagaimana bisa kau masih berani membicarakan tentang sebab dan akibat? Siapa yang akan percaya omong kosong seperti itu?" Orang-orang mulai menjawab dengan serempak. "Benar, siapa yang percaya pada mereka? Kami pun tak percaya." Suara mereka menggema di seluruh aula.
Padahal mereka sebelumnya menyaksikan peristiwa yang terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi kini, mereka semua ingin melihat kamar dagang awan ungu jatuh ke tanah. Sebagian besar dari mereka juga telah bersatu untuk melakukan perlawanan pada kamar dagang awan ungu. Melihat semua itu, Ju Anran hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa kamar dagang awan ungu sudah melangkah terlalu jauh. Kemarin dia bahkan datang untuk menasehati Han Xuan. Tetapi wanita itu menolak untuk mendengar. Sekarang ada salah langkah sedikit saja, itu tentu akan memicu bencana besar. Sementara itu, seorang pemuda yang sedari tadi duduk di kursi kehormatan di sebelah Liao Yangbing, tersenyum dengan tenang. Dia berkata, "Sebelumnya aku mendengar kabar bahwa kamar dagang awan ungu memiliki seorang ahli yang mampu mengalahkan 3 orang ahli terkenal sekaligus. Sungguh itu adalah berita yang sulit dipercaya. Setauku, mereka tidak memiliki orang sekuat itu. Apakah kalian melakukan penyelidikan ini dengan sungguh-sungguh?" Mendengar itu, pemimpin Sekte Wang mencibir. Penguasa bela diri terkenal, Tuan Muda Lei Feng, jangan mudah tertipu oleh rumor murahan seperti itu. Mendengar perkataan dari pemimpin Sekte Wang, Liao Yangbing pun tertawa kecil. Nadanya mengandung ejekan. Benar apa kata pemimpin Sekte Wang? Ketiga orang itu hanyalah sekumpulan orang bodoh. Kemajuan mereka dalam beberapa dekade terakhir bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada. Aku sudah mengamati mereka dengan seksama, dan bakat mereka sungguh biasa saja. Kekuatan tempur mereka pun telah merosot jauh. Mereka terlalu lemah untuk dianggap berguna. Pemuda yang duduk di kursi kehormatan itu rupanya adalah Beiming Lai Feng. Kata-kata ini diperjelas dari perkataan pemimpin Sekte Wang sebelumnya. Kini Beiming Lai Feng tampak mengernyitkan dahi dan berkata, "Bagaimana mungkin seorang pemuda mampu mengalahkan 3 orang martial Sofreigen bintang 2 hanya dengan 1 serangan? Aku mengenal hampir semua tokoh muda yang menonjol di generasi ini. Tetapi belum pernah aku mendengar ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Apakah mungkin dia sebenarnya adalah anggota dari keluarga tersembunyi?" Liao Yangbing tersenyum samar. Dia berkata, "Tuan Muda Feng, Anda terlalu menduga-duga. Mana mungkin dia benar-benar masih muda. Kemungkinan besar dia telah menggunakan teknik pelestarian wajah, atau dia memanfaatkan harta langka untuk mempertahankan penampilan mudanya. Berdasarkan pembicaraan dari semua pihak, kekuatannya paling tinggi setara dengan seorang martial Sofreigen bintang 3. Jika dia tahu menempatkan diri, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkannya." Mendengar itu, Ju Anran menghela nafas panjang. Semua yang mereka katakan terdengar seperti omong kosong. Dia akhirnya menyela dan berkata, "Tuan Kota, bukankah lebih baik kita mengakhiri perbincangan ini? Saya ingin tahu, apa yang sebenarnya membuat Anda memanggil seluruh kamar dagang malam ini?" Semua orang terdiam dan menunggu jawaban. Apalagi mereka tahu bahwa dalam keseharian, Liao Yangbing jarang berhubungan langsung dengan pihak kamar dagang. Selama mereka membayar pajak dan biaya perlindungan tepat waktu, sebagian besar tak pernah ada yang bertemu dengan masalah.
Liao Yangbing tersenyum senang. Kalian bisa tenang sekarang. Hari ini aku akan membawa kabar baik. Tapi mari kita akan bahas satu persatu. Kita selesaikan dulu urusan kamar dagang awan ungu. Liao Yangbing bersandar di kursinya. Senyuman di wajahnya terlihat begitu puas. Dalam hati, dia merasa malam ini sungguh menguntungkan. Liao Yangbing pada awalnya memang berniat untuk meminta bantuan dari para kamar dagang besar. Kalau dia melakukan itu, maka otomatis dia akan berhutang budi pada para anggota kamar dagang. Namun sekarang, karena kamar dagang awan ungu telah membuat ulah, maka dia punya alasan untuk bertindak, dan kemudian kalau dia menyelesaikan masalah ini, otomatis para kamar dagang yang ada di sana akan berhutang budi padanya. Ini jelas adalah keuntungan besar bagi Liao Yangbing. Di tengah-tengah euforia dari Liao Yangbing, seorang penjaga yang ada di luar berseru, "Tuan kota, kamar dagang awan ungu telah tiba." Seketika suasana aula menegang. Tatapan tajam penuh dengan kebencian menyebar ke seluruh tempat itu. Bahkan sebelum masuk, Yun Xiao dan rombongannya sudah bisa merasakan tekanan yang berat dari dalam aula. Hati-hati semuanya, pertemuan ini jelas tidak akan berjalan dengan damai, kata Tetua Wu dengan suara rendah namun tegas. Yun Xiao sendiri, dia hanya tersenyum santai. Begitu kakinya melangkah ke ambang pintu tempat itu, Yun Xiao langsung tertawa puas. Banyak sekali bajingan di tempat ini. Namun tidak peduli sebanyak apapun jumlahnya, bajingan tetaplah bajingan. Suara itu menggema di seluruh aula, menembus dinding hingga ke relung hati mereka semua. Kini wajah semua orang berubah merah padam, penuh dengan amarah. Satu persatu dari mereka bangkit dari tempat duduk dan mengumpat tanpa kendali. Wajah Liao Yangbing pun menegang. Tatapan dinginnya seketika berubah tajam dan penuh dengan kebencian. Niatnya semula adalah menjinakkan kamar dagang awan ungu. Tetapi kini yang tersisa hanyalah amarah yang memuncak dan dorongan untuk membunuh. Namun, Beiming Lai Feng, dia tampak terpaku di tempatnya. Suara yang dia dengar dan sikap yang sombong itu, dia mengenalnya dengan baik. Ketika Beiming Lai Feng mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang ada di pintu masuk, sontak jantungnya seolah berhenti dan dia berseru dengan nada terkejut, "Li Yun Xiao!" Nama itu bergema di seluruh aula dan membawa tekanan yang nyaris tak tertahankan. Semua suara umpatan seketika terhenti. Para pedagang yang tadinya berteriak, kini menatap Yun Xiao dengan mata terbelalak. Yun Xiao dengan santai berkata, "Oh, bukankah itu adalah pemimpin dari 4 jenius wilayah utara, Beiming Lai Feng? Rupanya kau juga di sini," ujar Yun Xiao dengan nada sedikit heran. "Tunggu, Tuan Muda Lai Feng, nama yang baru saja Anda sebutkan. Apakah itu adalah pemuda ini?" seru salah seorang di antara kerumunan. Orang-orang mulai panik, riuh. Mereka tidak pernah menyangka kalau pemuda yang begitu mereka benci adalah Li Yun Xiao, sosok yang dipuji langsung oleh penguasa kota Bulan Merah. Dalam sekejap, seluruh aula bergemuruh oleh karena keterkejutan dan juga ketakutan. Kini, wajah mereka semua memucat. Bahkan mereka yang duduk di barisan depan
mulai menundukkan kepala karena gugup. Tidak hanya mereka, anggota dari kamar dagang awan ungu pun tercengang, kecuali Jiang Rong, karena dia sudah tahu. Dan tetua Wu yang selalu tenang kini menatap Yun Xiao dengan mata terbelalak. Wajah dari pemimpin sekte uang pun kini tampak berubah sehitam pantat babi. Tubuhnya mulai gemetar. Pemuda yang begitu dia benci adalah Li Yun Xiao, nama yang sudah dikenal di mana-mana. Liao Yang Bing pun terpaku sesaat. Kemudian dia sadar. Dia menoleh lagi ke arah Beiming Lai Feng dan menangkap keterkejutan bercampur dengan kepahitan di wajahnya. Setelah memastikan identitas dari laki-laki itu, Liao Yang Bing tampak tertegun. Semua tindakan pencegahan yang sudah ia rancang kini benar-benar sia-sia. Sementara itu Beiming Lai Feng tersenyum pahit. Betapa kecilnya dunia ini. Saudara Yun Xiao, bukankah kamu sedang memulihkan diri di kota bulan merah? Mengapa kamu ada di kota Haiti? Mendengar kata-kata itu, Yun Xiao mendengus. Aku sudah pernah berkata padamu, aku bukanlah saudaramu. Aku tidak memiliki hubungan persahabatan dengan keluarga Beiming. Maka berhentilah menyebutku dengan panggilan saudara. Cepat atau lambat, permusuhan akan lahir di antara kita. Beiming Lai Feng tampak kesal dan bingung mendengar pernyataan Yun Xiao. Sejak pertemuan pertama mereka, Yun Xiao selalu menunjukkan kebencian. Yang tampak alami terhadap istana Beiming. Namun, jika memang Yun Xiao ingin membuat permusuhan, tentu dia tidak akan menolak. Lagi pula, Beiming Lai Feng kini cukup percaya diri, mengingat kondisi Yun Xiao saat berada di kota bulan merah sebelumnya. Beiming Lai Feng mengejek. Aku telah bersikap sopan padamu, namun kau masih begitu sombong, Li Yun Xiao. Padahal dadianmu rusak. Apa kau pikir kau bisa menyinggungku? Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana terperanjat. Mereka memang pernah mendengar kabar ini dan mengira kalau itu adalah kabar burung. Tetapi ketika Beiming Lai Feng mengatakannya sendiri, mereka semua terkejut, sekaligus lega. Sosok yang dianggap sebagai ancaman itu ternyata dadiannya rusak, yang artinya Li Yun Xiao bukanlah sosok yang tidak tertandingi. Itulah yang mereka pikirkan. Kini Yun Xiao tampak tersenyum dingin. Memang benar dadianku rusak. Fondasi bela diriku hancur. Itu sebabnya aku begitu putus asa saat ini. Dan tentu saja, untuk melampiaskan rasa kesalku, aku bisa membunuh siapapun yang tidak kusukai. Perasaan lega di hati semua orang seketika menghilang. Beiming Lai Feng pun terkejut. Dia berkata lagi, Li Yun Xiao, kau memang mengesankan. Kau masih tetap mendominasi meskipun masa depanmu telah hancur. Aku merasa harus memberimu penghormatan yang tinggi. Tapi Yun Xiao kemudian melangkah maju. Suaranya begitu dingin. Daripada memberikan penghormatan padaku, lebih baik kau menjadi bahan untuk aku meluapkan emosiku sekarang. Bersiaplah. Seketika aura di dalam aula mendadak memadat dan menekan bagaikan angin topan. Beiming Lai Feng pun terkejut.
Ia tahu betul kekuatan dari Yun Xiao dan dia tidak akan sanggup menghadangnya. Dengan cepat, Beiming Lai Feng mundur dan kemudian dua pengawal dari istana Beiming yang mendampinginya langsung melangkah maju. Ki mereka meluap, menahan serta mendorong aura dari Yun Xiao. Seketika, benturan tenaga itu mengguncang seluruh aula. Udara mulai berdengung. Wajah dari para pemimpin kamar dagang kini berubah pucat. Ki serta darah mereka terasa melonjak. Salah seorang dari mereka berkata dengan dingin, "Li Yun Xiao, kami menghormatimu sebagai pahlawan yang membawa kehormatan bagi ras kita di kota bulan merah. Tetapi jika kau berani bertindak tidak menghormati tuan muda kami, bahkan seorang pahlawan pun harus berlutut di hadapannya." Kedua pengawal itu adalah Martial Sovereign bintang 4. Mereka juga sudah melihat pertarungan Yun Xiao dan mengetahui bahwa puncak kekuatan Yun Xiao setidaknya setara dengan mereka. Namun dengan jumlah 2 lawan 1, mereka tak perlu merasa gentar untuk melawan Yun Xiao. Namun, Yun Xiao sendiri juga tidak menunjukkan rasa takut. Dengan kemampuan dari kedua pengawal itu, sejatinya Mo Xiaochuan seorang diri pun sudah cukup untuk menghabisi mereka. Bahkan, jika Liao Yangbin ikut turun tangan, Yun Xiao masih percaya diri bahwa mereka tetap bisa ditekan. Kini kedua pihak berjalan di ambang pertempuran. Tak ada yang mau mundur. Seketika suasana di aula berubah menjadi tegang dan menegangkan. Namun, kemudian Liao Yangbin tertawa. Dia berkata, "Kalian berdua adalah pahlawan muda yang langka. Beruntung bagiku bisa melihat kemampuan dari kalian hari ini. Tapi, aku memanggil semua orang karena ada urusan yang tidak bisa aku selesaikan sendiri. Jadi, aku ingin meminta bantuan dari semua orang yang ada di sini. Jadi, tolong jangan menghancurkan hubungan baik ini." Kedua penjaga Beiming Lai Feng menatap dingin. Mereka lalu berkata, "Karena tuan kota sudah bicara seperti itu, kami tentu akan memberikan muka." Mereka berdua mundur perlahan dengan sikap yang tetap sombong. Baru setelah itu, Beiming Lai Feng berani melangkah maju lagi. Sementara Yun Xiao, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini dulu. Aku juga ingin mendengar apa yang sebenarnya ingin disampaikan tuan kota." Yun Xiao belum selesai bicara. Dia menunjuk ke arah para penjaga dari Beiming Lai Feng. Dengan suara dingin dia berkata, "Tapi kalian jangan pergi. Aku akan menghajar kalian nanti." Mendengar itu, suasana di sana mendadak membeku. Bahkan para penjaga itu pun tertegun. Salah satu dari mereka berkata, "Bagus, aku ingin melihat seberapa hebatnya bintang muda yang sedang naik daun ini." Matanya terlihat dingin dan berkilat niat membunuh. Melihat itu, Liao Yangbin bahkan mulai berkeringat. Dia menggelengkan kepala dengan sikap Yun Xiao yang begitu luar biasa. Pada akhirnya, dia mencoba untuk mengabaikan hal itu. Dia menatap semua orang. Dia tahu bahwa rencana yang sudah ia siapkan untuk kamar dagang awan ungu sama sekali tidak berguna sekarang. Jadi dia memutuskan untuk kembali lagi ke rencana awal miliknya. Liao Yangbin berkata, "Aku memanggil kalian semua ke tempat ini karena ada hal penting yang ingin kubicarakan. Kalian semua bisa dianggap sebagai para tetua dari kota Haiti.
Karena itu, tolong katakan padaku, apakah kalian pernah mendengar tentang keluarga kerajaan Laut Timur?" Ucapan itu membuat suasana di sana berubah drastis. Semua wajah menegang. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Laut Timur? Yun Xiao pun tampak serius. Dia tidak asing dengan nama itu. Bahkan mungkin di antara semua orang yang ada di sana, dia adalah orang yang paling memahami Laut Timur. Bagaimanapun, dalam kehidupan sebelumnya, Yun Xiao adalah orang yang telah membunuh banyak sekali anggota dari kerajaan Laut Timur dengan tangannya sendiri. Karena itu, Yun Xiao mendengarkan hal ini dengan serius. Liao Yangbin menatap ekspresi dari Yun Xiao. Lalu dia berkata, "Tuan muda Yun Xiao, kamu baru saja bertarung dengan anggota keluarga kerajaan Laut Utara. Kamu juga pasti tahu betapa menakjubkan kekuatan mereka. Dibandingkan dengan manusia, ras laut memiliki lebih banyak keunggulan dalam hal bakat serta sumber daya. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkan mereka di usia semuda ini. Jujur saja, selama ribuan tahun, alam seni bela diri di daratan telah berubah, dan sumber daya kultivasi pun semakin menipis. Bahkan, gunung spiritual terkecil pun kini telah menjadi perebutan. Meski begitu, satu tempat yang paling stabil selama ribuan tahun ini jelas adalah keempat lautan. Di sana terkandung sumber daya spiritual yang menakjubkan. Dan aku yakin, kalian semua juga sudah mengetahui tentang hal ini." Juan Ran mengangguk dan berkata, "Benar, aku telah tinggal di kota Haiti lebih dari 50 tahun, dan aku selalu terkejut oleh kelimpahan energi spiritual di sekitar Laut Timur. Tetapi, meski begitu, orang-orang dari ras laut terlalu kuat. Tuan kota, jangan katakan padaku bahwa sejatinya Anda berniat untuk merebut sumber daya mereka." Ucapan itu membuat wajah semua orang kembali berubah. Merebut sumber daya dari Laut Timur sama saja dengan mencari kematian. Liao Yangbin tertawa. Dia kemudian berkata, "Pemimpin Zhu, jangan bercanda. Aku belum bosan hidup. Mendapatkan sesuatu secara diam-diam dari ras Laut Timur mungkin masih bisa dilakukan. Tetapi kalau itu merebut, jelas terlalu berbahaya." Liao Yangbin berhenti sejenak. Dia menatap satu persatu dari orang-orang yang ada di sana sebelum melanjutkan. Karena kelimpahan sumber daya dari ras laut, banyak ahli manusia yang meninggalkan daratan. Mereka berkelana sendirian, bersaing dengan ras laut demi mendapatkan sumber daya. Semua sekte yang bertahan hingga saat ini juga sangat kuat karena hal itu. Aku sendiri memiliki seorang teman lama yang tinggal di sebuah pulau terpencil yang penuh dengan ki spiritual. Dia berkultivasi tanpa henti tahun demi tahun. Teman baikku itu adalah penjaga dari istana Beiming. Namanya Beiming Tianlu. Semua orang mendengar dengan seksama. Mereka menyadari bahwa inti pembicaraan ini pasti terkait dengan Beiming Tianlu. Liao Yangbin menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Saudara Tianlu telah berada di luar selama beberapa dekade. Tidak ada kabar apapun darinya. Aku kira dia sudah gugur di lautan. Namun tak kusangka, belum lama ini aku menerima sebuah pesan darinya.
Liao Yangbing kemudian mengangkat tangannya dan seberkas cahaya muncul dari telapak tangannya. Cahaya itu mulai berputar di udara, kemudian perlahan menyebar dan membentuk hamparan peta bercahaya. Itulah peta laut sejati. Gambar pertama yang ditampilkan adalah lautan yang biru tanpa batas. Permukaannya berkilau lembut di bawah sinar cahaya spiritual. Layar cahaya itu bergerak perlahan, namun setiap perubahan kecil di dalamnya menandakan jarak yang telah ditempuh sejauh ribuan li. Tanpa adanya penanda seperti pulau ataupun batu karang, siapapun yang terbang di sana pasti sudah merasa seolah berputar-putar di tempat. Karena itu, semua orang yang hadir memahami bahwa pergerakan peta yang tampak lambat itu sejatinya menunjukkan perjalanan yang sangat jauh dan juga cepat. Kerumunan orang yang ada di sana tertegun. Tak seorang pun tahu bagaimana Liao Yangbing bisa menampilkan peta cahaya yang begitu hidup. Sampai pada akhirnya, pemandangan di dalam layar itu mulai melambat. Waktu kini seolah berhenti. Di tengah-tengah hamparan biru itu, muncul sebuah titik hitam kecil. Semakin lama semakin besar, hingga perlahan menunjukkan wujud aslinya. Dari atas kini terlihat sebuah pulau. Yun Xiao sendiri menatapnya dengan sorot mata tajam. Saat titik itu sepenuhnya melebar, ternyata yang mereka lihat bukan hanya satu pulau, melainkan rangkaian pulau yang saling terhubung. Pulau-pulau itu membentuk gugusan raksasa dengan lebar setidaknya 1000 mil laut. Kabut putih halus melayang di atasnya, terbentuk dari energi spiritual yang begitu padat hingga terlihat oleh mata telanjang. Sekilas saja, semua orang bisa tahu bahwa itu adalah gunung spiritual yang megah dan tanah yang terberkati. Pei Ming Lai Feng menghela nafas kagum. Tak kusangka, Paman Tianlu memiliki keberuntungan sebesar ini. Dia bisa menemukan tempat seindah ini di Laut Timur yang luas. Sungguh luar biasa. Liao Yangbing menimpali dengan nada iri. Sumber daya di 4 lautan memang berlimpah. Bahkan, kalau kita manusia hanya memungut sisa-sisanya, hasilnya tetap saja luar biasa. Pulau tempat saudara Tianlu berdiam ini hanyalah satu dari ratusan juta pulau di lautan. Namun dari kepadatannya, energi spiritual di sana tampaknya melampaui 7 negara adidaya yang ada di daratan. Kemudian Liao Yangbing menatap ke arah Yun Xiao dan melanjutkan. Barangkali hanya Tianwu dengan wujud barunya yang makmur yang bisa dibandingkan dengan tempat ini. Mendengar itu Yun Xiao mendengus. Oh, jadi Tuan Kota Liao pernah mengunjungi Tianwu? Liao Yangbing tertawa. Tidak, aku sudah terlalu tua. Hidupku cukup dihabiskan di kota Haiti saja. Aku hanya mendengar tentang kota Tianwu dari para pemimpin kamar dagang. Sungguh, kotamu itu sangat terkenal. Yun Xiao tersenyum samar, tetapi matanya sedikit menyipit. Di dalam hatinya, rasa waspada muncul. Sudah setahun dia meninggalkan kota Tianwu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan dari teman-temannya di sana. Selain itu, energi spiritual di kota Tianwu telah menarik perhatian dari banyak pihak. Walaupun mereka tak berani bertindak terang-terangan karena token besi suci, bukan berarti mereka tidak berani melakukan intrik dari balik bayangan. Dengan kekuatan Yun Xiao saat ini, dia tahu
mustahil baginya untuk melindungi Tianwu secara utuh. Maka satu-satunya jalan untuk melindungi kota Tianwu adalah dengan menembus ranah martial Zollfrechen secepat mungkin. Selama dia belum mencapai titik itu, maka kota Tianwu hanya akan menjadi daging segar yang akan menjadi perebutan. Yun Xiao bahkan tak yakin berapa lama pengaruh token besi suci dapat bertahan. Sementara itu, Beiming Lai Feng tampak melirik ke arah Yun Xiao sekilas. Matanya berkilat dan pikirannya sulit ditebak. Setelah itu, pandangan semua orang kembali beralih pada peta cahaya. Pulau yang ada di layar itu tampak semakin jelas. Di bawah sinar matahari, ki spiritual di atasnya berputar spiral menuju ke langit, membentuk sebuah cahaya keemasan yang lembut. Dari kejauhan, tampak seperti pulau itu dilindungi oleh berkat ilahi. Tetapi, jantung Yun Xiao berdegup kencang. Cahaya redup itu tampak seperti pantulan sinar matahari. Tapi di mata Yun Xiao yang tajam, dia tahu itu bukan pantulan cahaya sinar matahari, melainkan sebuah formasi besar. Sayangnya selain Yun Xiao tidak ada yang menyadari itu. Liao Yangbing tetap diam sambil menatap layar cahaya yang perlahan mulai memudar. Pulau itu dipenuhi dengan pegunungan dan hutan yang lebat. Berbagai jenis bunga dan tanaman aneh bermekaran dalam warna ungu dan juga merah menyala. Beberapa bahkan belum pernah terlihat di dataran manapun. Di antara pepohonan, hewan-hewan kecil berlarian, memancarkan aura kehidupan yang unik. Namun, pemandangan segera bergeser dari daratan menuju lautan lepas. Air laut tampak jernih, hingga puluhan meter ke bawah, lalu perlahan berubah menjadi hijau tua. Sebelum akhirnya meredup menjadi gelap. Dan setelah beberapa saat pemandangan telah menyelam jauh ke dasar laut. Dasar laut tampak samar, namun masih dapat dilihat bentuk-bentuk kabur dari kejauhan, seperti sebuah reruntuhan bangunan. Mata semua orang membulat. Berdasarkan waktu yang telah berlalu, mereka menyadari pemandangan itu sudah mencapai kedalaman sekitar 10.000 meter. Bangunan di tempat seperti itu jelas bukan hal biasa. Pemandangan itu terus bergerak maju. Reruntuhan perlahan mulai terlihat jelas. Sekelompok bangunan kuno, lapuk oleh waktu, namun masih menyimpan wibawa yang mengesankan. Banyak suku laut telah punah di sepanjang sejarah, meninggalkan banyak peninggalan. Namun, reruntuhan ini berbeda. Di gerbang batu yang telah hancur, terukir simbol naga sejati. Simbol keluarga kerajaan Laut Timur, kata Yun Xiao dengan mata terbelalak. Keluarga kerajaan dari 4 laut, semuanya adalah keturunan dari naga sejati. Hanya mereka yang berhak menggunakan pola naga sejati sebagai tanda kebangsawanan. Kalau ras lain berani menggunakannya, itu sama saja dengan mencari kehancuran. Cahaya di dalam peta terus bergetar dan reruntuhan terlihat semakin jelas. Hingga tiba-tiba seluruh gambar itu berhenti. Seolah ada kekuatan yang tak kasat mata yang menahan pandangan mereka, mencegah untuk melihat lebih dalam. Perlahan, peta itu pun memudar menjadi hitam pekat. Suasana di aula menjadi sunyi. Semua orang mematung, masing-masing terlihat serius, seolah mereka tenggelam dalam pemandangan yang baru saja mereka lihat. Liao Yangbing akhirnya memecahkan keheningan.
Pesan itu adalah salah satu dari 2 informasi yang dikirim oleh saudara Tianlu. Pesan lainnya berbentuk tulisan, namun berisikan rahasia penting. Jadi, aku tidak bisa mengungkapkannya di sini. Yun Xiao menatapnya dingin dan dia berkata, "Kita sudah melihat peta laut itu, dan sekarang Tuan Kota seharusnya Anda menjelaskan alasan sebenarnya Anda mengundang kami." Liao Yangbing tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Menurut pesan dari saudara Tianlu, reruntuhan itu kemungkinan besar adalah istana Laut Timur, Istana Donghai." "Apa? Istana Donghai?" Beberapa orang berseru hampir bersamaan. Kejutan melanda seluruh ruangan. Istana Donghai adalah simbol tertinggi dari kekuasaan kerajaan Laut Timur, yang mana itu sejajar dengan 7 kekuatan adidaya. Bagaimana mungkin tempat seperti itu bisa runtuh dan menjadi reruntuhan? Yun Xiao pun tampak mengerutkan kening. Ia ingin menyangkal, tetapi jelas ukiran naga sejati ada di sana. Karena itu Yun Xiao memutar otak dan kemudian berkata, "Mungkinkah itu bukan istana utama, melainkan istana cabang?" Liao Yangbing mengangguk. "Benar, tapi saudara Tianlu sangat yakin dengan penilaiannya. Ia mengirimkan pesan kedua, dan karena mengalami kesulitan di reruntuhan itu, sekarang dia terjebak dalam sebuah batasan." Yun Xiao mendengus pelan. "Jadi, tujuan Anda mengundang kami semua ke sini hanyalah untuk pergi ke laut dan menyelamatkannya?" Ia melirik sekilas ke arah Pei Ming Lai Feng dan berkata lagi, "Bukankah ada ahli dari keluarga Pei Ming di sini? Untuk apa repot-repot memanggil kami semua?" Beberapa orang yang ada di aula tidak dapat menahan senyum di wajah mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa kata-kata Yun Xiao begitu menyenangkan untuk didengar. Apa yang baru saja ditampilkan di hadapan semua orang sudah cukup menjelaskan bahwa kawasan itu berada jauh di dalam Samudra Timur. Bahkan bagi seorang ahli bela diri tingkat tinggi, menembus kedalaman seperti itu bukanlah perkara yang mudah. Tanpa penanda atau koordinat yang jelas, menemukan lokasi itu hampir dikatakan mustahil. Dan pertanyaan yang lebih besar muncul di benak semua orang. Siapa sebenarnya Pei Ming Tianlu itu? Dan kenapa mereka harus mempertaruhkan nyawa demi dia? Namun mata Liao Yangbing berkilat dingin. Dia bicara, "Dalam jumlah ada kekuatan. Tentu saja aku tidak berniat meminta kalian bergerak tanpa imbalan." Dalam pesannya, saudara Tianlu menyebutkan bahwa reruntuhan itu adalah sisa dari istana Laut Timur kuno. Formasi pertahanan yang telah aktif selama ribuan tahun kini masih berfungsi, dan di dalamnya jelas terkubur sejumlah besar harta karun. Jika misi ini berjalan lancar, hasilnya bisa dibagi sesuai dengan kontribusi dari masing-masing. Semua orang di sini adalah pedagang. Anggap saja ini sebagai kesepakatan dalam bisnis. Terserah kalian, apakah kalian mau ikut serta atau tidak. Namun, kata-kata ini justru menimbulkan banyak keraguan. Masalah ini terlalu samar, tidak ada bukti sama sekali. Bagaimana kita bisa percaya? Seru salah seorang di antara mereka dengan nada skeptis. Benar juga, reruntuhan istana Laut Timur omong kosong.
Mungkin saja itu hanyalah mainan yang ditinggalkan oleh ras laut, atau bahkan mungkin jebakan. Ya benar juga. Dan kalaupun memang ada reruntuhan seperti itu, bagaimana mungkin keluarga kerajaan Laut Timur tidak mengetahuinya? Apalagi cerita tentang harta karun itu pasti hanyalah umpan untuk memancing orang bodoh agar mau bergabung. Segera, suasana di sana dipenuhi dengan suara-suara skeptis dan dingin. Jelas sebagian besar dari mereka tidak tertarik akan hal ini. Kini Liao Yangping menatap mereka satu persatu, hingga pandangannya kemudian berhenti pada Yun Xiao yang sejak tadi terlihat diam. Tuan Muda Yun Xiao, bagaimana menurut pendapatmu? Yun Xiao tidak langsung menjawab. Dia memang tahu lebih banyak tentang Laut Timur dibandingkan kebanyakan orang yang ada di sana. Dia tahu bahwa istana Donghai saat ini memang sudah berpindah lokasi. Reruntuhan yang terlihat di peta itu mungkin bukan peninggalan istana utama, tetapi sangat mungkin merupakan bagian dari keluarga kerajaan Laut Timur. Apalagi ukiran naga sejati yang muncul di dalam peta tadi, itu sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Setelah memikirkan sejenak, Yun Xiao akhirnya berkata dengan tenang, "Informasi yang saya miliki terlalu sedikit. Saya tidak bisa memberikan pendapat secara pasti, tetapi jika Tuan Kota Liao dapat menunjukkan isi lengkap dari pesan Beiming Tianlu, mungkin semua orang bisa merasa lebih yakin." Beberapa orang segera menyetujui pendapat ini. Namun Beiming Laifeng hanya tersenyum. Dia berkata, "Pesan itu memuat banyak rahasia, tidak bisa dibuka sembarangan. Namun, bagi siapapun yang bersedia bergabung, kami tentu akan memberitahu isinya secara lengkap." Mendengar itu Yun Xiao tersenyum tipis. Sama saja seperti membeli barang. Harga baru akan disebutkan setelah transaksi disetujui. Istana Beiming memang lihai dalam berbisnis. Nada sarkastik Yun Xiao membuat udara di ruangan itu seketika menjadi tegang. Tatapan Beiming Laifeng berubah tajam dan cahaya dingin berkilat di matanya. Yun Xiao, tidak perlu bersikap begitu sinis. Kalau kau mau bergabung, kami akan menyambutmu. Kalau tidak, sebaiknya kau diam. Tentang hadiah, selain pembagian harta seperti yang dikatakan oleh Tuan Kota, keluarga Beiming juga telah menyiapkan hadiah tambahan. Semua martial Sovragen yang ikut akan mendapatkan satu senjata tingkat 9. Sedangkan martial Supreme yang ikut akan mendapatkan satu senjata tingkat 8 serta 3 pil obat tingkat 8. Setelah pernyataan itu, semua orang pun terkejut. Hadiah yang dijanjikan bukanlah sesuatu yang kecil. Bahkan para pemimpin kamar dagang di sana mulai tergiur. Wajah Liao Yangping sendiri sempat berkedut. Jelas dia ikut terkejut karena hadiah itu sangat besar. Sementara Yun Xiao, dia semakin yakin bahwa reruntuhan yang dimaksud memang memiliki kaitan erat dengan bekas situs dari istana Donghai. Hanya dengan informasi yang kuat dan kepastian besar, seorang seperti Beiming Laifeng berani mengeluarkan janji sebesar itu. Seseorang di antara kerumunan tak tahan untuk bertanya, "Tuan Muda Laifeng, apakah Anda sungguh berani bertanggung jawab atas janji yang sudah Anda katakan ini?" Beiming Laifeng menatapnya dengan tatapan
sedikit menghina. Hanya artefak tingkat 9. Saat ini aku bertanggung jawab penuh atas urusan Istana Beiming di wilayah Laut Timur. Dan aku memiliki wewenang untuk mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar. Karena itu, aku bisa menjaminnya. Kerumunan orang mulai berpikir keras. Sebelumnya tidak ada satupun dari mereka yang tertarik untuk ikut ekspedisi ini. Apalagi ekspedisi ini sangat beresiko. Tapi setelah mendengar tawaran yang begitu menggiurkan, semangat mereka mulai bergolak. Lebih dari itu, pernyataan Beiming Laifeng bahwa ia bertindak atas nama Istana Beiming menunjukkan bahwa faksi besar itu memang memandang serius perjalanan ini. Status Beiming Laifeng sebagai salah satu dari 4 jenius utara sekaligus calon penerus penguasa Istana Beiming membuat kata-katanya memiliki bobot tersendiri. Jika bukan karena kedudukan itu, mustahil dia bisa membuat janji sebesar ini. Juanran, dia kemudian angkat bicara. Dengan kekuatan dari Istana Beiming, bukankah mudah saja mengirimkan orang-orang kalian sendiri? Mengumpulkan puluhan ahli martial soft Reagan itu bukanlah sesuatu yang sulit. Pertanyaan itu membuat suasana sedikit berubah. Beiming Laifeng sekilas melirik ke arah Liao Yangping. Dia tersenyum tipis lalu berkata, ketika Tuan Kota Liao menerima pesan dari Paman Tianlu, dia mencoba memecahkan segel itu dengan tangannya sendiri. Akibatnya, pesan yang ada di dalamnya rusak parah. Meski keluarga Beiming telah berusaha memperbaikinya, sebagian isinya tetap tidak terbaca dengan jelas. Karena itu, saat ini, Istana Beiming belum memberikan perhatian penuh pada urusan ini. Menurut dugaanku, mereka mungkin menganggap pesan dari Paman Tianlu tidak terlalu penting, sehingga Istana Beiming belum mengerahkan tenaga sebanyak mungkin. Karena itulah, aku memutuskan untuk mengambil tindakan untuk merekrut orang. Tapi tentu jangan khawatir, aku masih memiliki pengaruh besar dalam distribusi sumber daya Istana Beiming. Janji yang kuberikan tadi akan kutepati. Mendengar itu, sekilas kemarahan muncul di mata Liao Yangping. Tetapi, dia dengan tenang berkata, memang benar, isi pesan dari Tianlu sangat terbatas. Aku sebenarnya hanya khawatir akan keselamatannya. Jadi kuputuskan untuk bertindak lebih dulu. Siapa sangka niat baikku malah menimbulkan kesalahpahaman. Sungguh sayang sekali. Semua orang yang hadir tentu paham akan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka memilih untuk berpura-pura menyesal dan hanya menghela nafas panjang. Lalu kemudian Juanran berkata lagi, Tuan Kota Liao memang berhati luhur. Namun kekuatan di kota Haiti sungguh terbatas. Akan sulit untuk mengumpulkan pasukan besar di sini. Namun, aku mendengar bahwa alam ilahi wilayah timur akan segera dibuka. Dan saat itu, para ahli dari seluruh dunia akan berkumpul. Jika artefak tingkat 9 dijadikan sebagai hadiah, pasti banyak orang kuat yang akan datang dengan sendirinya. Mengapa kita tidak lakukan itu saja? Mata Beiming Laifeng menajam mendengar pendapat ini. Dia berkata, aku khawatir pembukaan alam ilahi justru akan menarik campur tangan dari berbagai macam orang. Selain itu, sebelum kita menelusuri reruntuhan Istana Donghai, tidak bijak bila terlalu banyak pihak yang mengetahui lokasinya. Kalian boleh menyebarkan kabar ini secara terbatas, tetapi tolong jangan terlalu mencolok.
Mendengar itu, Juanran mengangguk pelan. Jadi begitu, sekarang saya mengerti. Kekhawatiran dari Tuan Muda Lei Feng memang beralasan. Kemudian, Yun Xiao yang sedari tadi diam, dia kemudian berkata, "Aku ingin bertanya, apakah kalian memiliki koordinat pasti dari wilayah laut tempat Bei Ming Tianlu berada? Kalau tidak, bagaimana kita akan sampai ke tempat itu?" Tatapan Bei Ming Lei Feng beralih pada Yun Xiao. Dia berkata, "Kenapa? Apakah Tuan Muda Yun Xiao juga tertarik untuk ikut dalam ekspedisi ini? Dengan kekuatanmu, seharusnya Tuan Muda Yun Xiao tidak akan tergoda oleh imbalan seperti ini. Bukankah kamu sudah memiliki banyak artefak tingkat 9 daripada gabungan dari 7 serikat pedagang?" Kata-kata itu terdengar seperti ejekan yang halus. Dan beberapa orang di sekitar juga tak bisa menahan diri untuk menatap Yun Xiao. Karena memang ada berita yang mengatakan bahwa Yun Xiao memiliki banyak senjata tingkat tinggi. Namun wajah Yun Xiao tetap datar dan dia berkata, "Apa urusanmu dengan hal itu? Kalau aku merasa aku masih membutuhkan senjata tingkat 9, memangnya kenapa? Sekarang kau sedang mencari orang berbakat. Apa menurutmu aku tidak boleh ikut bertanya tentang hal ini?" Mendengar itu, Bei Ming Lei Feng merasa dadanya seolah tercekik. Namun mengingat ini adalah pertama kalinya dia dipercaya untuk menangani urusan sebesar ini secara mandiri, dia tidak ingin mempermalukan dirinya di depan umum. Ini adalah ujian yang penting dari istana Bei Ming untuk menilai kemampuannya. Kalau dia gagal, maka posisi pewaris dari kepala istana Bei Ming bisa saja lenyap. Karena itu, dia memilih untuk menekan amarahnya dalam-dalam dan kemudian menjawab dengan tenang. "Terserah kau mau mengatakan apa. Tetapi kalau kau bertanya tentang koordinat, kami mengetahui lokasi umumnya. Tetapi koordinat pastinya kami tidak memilikinya sekarang." Mendengar itu, seseorang di antara kerumunan bertanya dengan cemas, "Tunggu, maksud Tuan Muda Lei Feng? Bei Ming Tianlu tidak mencantumkan koordinatnya dengan spesifik." "Lautan itu sangat luas, kita bisa melihatnya dari peta yang tadi ditunjukkan. Kalau kita pergi tanpa arah, bukankah sama saja kita hanya menghabiskan waktu di jalan? Bahkan mungkin kita harus menghabiskan puluhan tahun hingga ratusan tahun." Mendengar itu, Bei Ming Lei Feng menghela nafas sejenak. Dia lalu berkata, "Sejatinya koordinatnya itu ada, tetapi karena tuan kota tak sengaja merusaknya, maka kita tidak bisa menemukan koordinat pastinya. Tapi meski begitu, kita tidak perlu khawatir, karena perjalanan ini tidak akan memakan waktu selama itu. Dengan support dari istana Bei Ming, perjalanannya mungkin hanya memakan waktu 3 bulan, dan paling lama 1 tahun. Mendengar itu, seseorang dari antara kerumunan kembali berkata, "Bukankah Tuan Muda Lei Feng terlalu optimis? Jelas, dari peta yang baru saja ditunjukkan, wilayah laut membentang puluhan ribu mil. Tanpa adanya formasi teleportasi, mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk tiba di sana." Banyak orang yang setuju. Namun Bei Ming Lei Feng kembali tertawa. "Memang, kalau kita hanya mengandalkan peralatan biasa, kita akan memakan waktu yang sangat lama. Tetapi kukatakan sekali lagi, dengan dukungan istana Bei Ming, kita bisa datang lebih cepat."
Kali ini aku sudah meminta pada istana Beiming untuk menggerakkan kapal perang kelas 9. Dengan kecepatan dari kapal perang kelas 9, kita bisa mengarungi Laut Timur hanya dalam waktu 1 tahun. Mendengar kata-kata itu, semua orang terperanjat. Bahkan Yun Xiao, yang biasanya tak mudah goyah, kini ekspresinya terlihat berubah. Kapal perang kelas 9 bukan hanya sekedar artefak biasa. Itu adalah alat perang legendaris yang hanya dimiliki oleh 7 kekuatan adidaya dan tanah suci. Biaya pembuatannya tak terbayangkan, dan kekuatannya cukup untuk mengubah hasil perang antar negara. Dalam pertempuran besar, satu kapal perang kelas 9 bisa menghancurkan satu sekte dalam 1 malam. Karena itulah, kapal perang kelas 9 memiliki prestis tersendiri. Yun Xiao lalu berkata, "Aku mengerti. Dengan kapal perang kelas 9 dan juga ditambah dengan koordinat umum yang dimiliki, kita tak akan membutuhkan waktu lama untuk tiba di lokasi. Namun, kini hanya tersisa setengah bulan sebelum alam ilahi wilayah timur dibuka. Kapan kita akan berangkat?" Beiming Lai Feng tersenyum tipis. "Aku tahu bahwa pembukaan alam ilahi adalah kesempatan yang langka. Kita tentu tidak boleh melewatkannya. Berdasarkan catatan sebelumnya, alam ilahi akan terbuka selama kurang lebih 3 bulan. Dan setelah ditutup, maka kita akan berangkat 1 bulan setelahnya untuk pergi menuju ke reruntuhan istana Donghai." Mendengar itu, semua orang tampak mengangguk. Liao Yangbin pun berkata, "Itu rencana yang bagus. Dengan begini, kita memiliki waktu yang cukup untuk bersiap. Aku pun tak ingin melewatkan alam ilahi di wilayah timur. Lalu, aku harus mengumumkan satu hal. Untuk meningkatkan kualitas dari perjalanan ini dan mengurangi beban, maka peserta dari ekspedisi ini setidaknya harus memiliki kultivasi minimal martial supreme bintang 7. Siapapun yang ada di bawah itu sebaiknya tidak mempermalukan diri." Para perwakilan dari kamar dagang yang ada di sana pun mengangguk setuju. Artinya, dalam tenggat waktu kurang lebih 4 bulan dari sekarang, mereka harus menyiapkan orang-orang untuk melakukan ekspedisi. Mereka juga bisa melapor ke kamar dagang pusat, sehingga kamar dagang mereka bisa menyiapkan pasukan yang terbaik. Akhirnya, diskusi hari itu pun berakhir. Satu persatu dari orang-orang yang ada di sana mulai pergi. Tak ada lagi yang berani menyinggung soal kamar dagang awan ungu. Mereka tahu bahwa Yun Xiao bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Karena itu mereka hanya bisa menunggu keputusan dari pihak yang lebih tinggi. Tetapi tentu ketegangan belum berakhir. Salah seorang pengawal dari Beiming Lai Feng menatap Yun Xiao dengan senyuman penuh hinaan. Tatapannya jelas menantang. Dia seolah berkata, "Ayo, pukul aku kalau berani." Beiming Lai Feng menatap mereka dengan sedikit rasa ingin tahu. Sejujurnya dia ingin tahu sejauh mana kekuatan Yun Xiao setelah datiannya hancur. Namun sayang, Yun Xiao hanya berbalik. Dia berkata, "Tunggu saja, nanti aku pasti akan menghajarmu. Aku tidak akan lupa." Setelah mengatakan itu, Yun Xiao bersama dengan kamar dagang awan ungu pergi meninggalkan tempat itu. Jujur saja, awalnya Yun Xiao berpikir tidak akan memiliki urusan dengan Beiming Lai Feng. Jadi dia ingin menghajar Beiming Lai Feng serta anak buahnya. Tetapi kini, dengan munculnya reruntuhan istana Donghai, dia tentu tidak akan bertindak gegabah. Karena kalau pada akhirnya dia tidak diajak,
itu akan menjadi kerugian besar. Lebih baik sekarang dia mundur dan menghajar mereka di kemudian hari. Setelah Yun Xiao pergi, Bei Ming Lai Feng menatap punggung Yun Xiao. Dia berkata, datiannya sudah hancur, tetapi kekuatannya masih luar biasa. Mungkin saja dia putus asa, tetapi setelah mendengar adanya harta rahasia dari keluarga kerajaan Laut Timur, baginya itu adalah secercah harapan yang mungkin bisa memulihkan datiannya. Sungguh dia adalah orang yang tidak mudah menyerah. Para pengawal dari Bei Ming Lai Feng tertawa kecil. Namun, Tuan Muda, saya tidak pernah mendengar ada cara untuk memulihkan fondasi dari seni bela diri yang telah hancur. Harapan terakhirnya hanya akan berubah menjadi keputusasaan. Bei Ming Lai Feng pun ikut tersenyum. Dia berkata, mungkin memang begitu. Tetapi selama dia masih bisa bertarung, itu sudah cukup. Dia adalah seorang martial supreme bintang 8. Kekuatannya cukup berharga di dalam ekspedisi kita. Dan bila dia membawa harapan di hatinya, dia pasti akan berjuang mati-matian. Dan itu tentu akan menguntungkan kita. Para pengawal pun tersenyum. Demi rencana besar dari Tuan Muda, maka biarkan saya menyelesaikan urusan dengannya setelah kita kembali dari tempat itu. Tentu saja kalau dia masih bisa bertahan hidup. Kemudian ketiganya tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Liao Yangbin, matanya tampak dingin. Seolah-olah dia menyimpan dendam atas hinaan yang sebelumnya dilontarkan oleh Bei Ming Lai Feng. Nah, ini akan menjadi awal dari cerita baru setelah nanti Yun Xiao pergi ke alam suci wilayah timur. Kita akan sambung lagi kisah hidup dari Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again dan bye.